Jadi ya Tretan, bagi kalian yang mengikuti seputar perkembangan kasus yang tengah menjerat tiga pejabat BGN saat ini tetap masih menjadi perbincangan menarik ya Tretan. Kenapa demikian? Karena banyak perkembangan yang harus kita ikuti. Di antaranya adalah salah satu dari tiga anggota atau tiga pejabat yang sudah ditetapkan tersangka oleh Kejagung, satu mengajukan JC, Justice Collaborator, atau disingkat JC. Apa itu Rus? Kita itu nggak tahu. Intinya ya Tretan, ini merupakan salah satu bentuk istilah hukum yang diperuntukkan kepada salah seorang tersangka yang pada dasarnya adalah tersangka ini bersedia menjadi bagian dari pengungkapan perkara ataupun bersedia akan membantu penegak hukum untuk mengungkap segala sesuatu yang terjadi pada kasus yang menjeratnya. Siapa yang melakukan itu Rus? Ada yang tahu? Yaitu adalah wakil BGN Sony Sonjaya. Jadi perlu diketahui ya teman-teman, tiga orang tersangka ini diantaranya adalah Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan satunya adalah Lodewijk Pusung. Perlu diketahui ya teman-teman, tiga orang ini memiliki latar belakang yang tidak sama teman-teman. Sehingga apa yang dikatakan Mahfud bahwa para pejabat yang menduduki di struktur BGN itu tidak memiliki kapasitas, kemampuan, tidak mengerti istilahnya terhadap birokrasi dan penataan hukum. Sehingga yang terjadi banyak program-program itu syarat dengan anggaran-anggaran yang besar. Perlu diketahui ya teman-teman, dari Hindayana ini merupakan salah seorang akademisi dan bisa dikatakan ini adalah seorang dosen ya teman-teman kalau melihat dari latar belakangnya. Bahkan fokus keilmuannya ini intinya ini tentang yang memfokuskan serangga intinya. Saya nggak tahu, silahkan search di Google. Sedangkan dua anggota lainnya yang terjerat hukum juga ya teman-teman, latar belakangnya itu adalah purnawirawan polisi dan purnawirawan TNI. Nah, yang Sony Sonjaya ini adalah yang purnawirawan Polri, sedangkan yang Lodewijk Pusung ini merupakan purnawirawan TNI. Meski demikitu ya Dretan, usai Kepala BGN ini ditetapkan tersangka oleh Kejagung, maka Presiden Prabowo langsung mengambil alih dengan mencopot mereka yang sudah ditetapkan tersangka, kemudian digantikan oleh pejabat baru. Terus siapa harus pejabat yang baru? Ada yang tahu? Nane Sudaryati Diang, kemudian satunya itu Arum Sari siapa ya? Dan yang satunya juga itu Trenggono. Paham? Paham kan? Paham. Jadi pada intinya adalah saudara Sony Sonjaya yang mengajukan JC itu ternyata dia memiliki sebuah pandangan ataupun asumsi bahwa program ini sejatinya tidak hanya tiga orang tersangka, yang artinya adalah di balik semua itu ada banyak tokoh-tokoh penting yang dinilainya itu juga bisa dikatakan ikut terlibat. Terus dari mana saja yang tiga itu Rus? Bukan dia ya teretan. Yang dimaksud oleh Sony Sonjaya itu siapa saja? Banyak teretan. Ada dari latar belakang eksekutif ini katanya ya. Ada juga dari latar belakang legislatif. Jumlahnya itu berkisar ada nama 20 orang ke atas, sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukumnya. Jadi ini sangat menarik ya teman-teman untuk kita ikuti bersama seperti itu. Nah, banyak orang beranggapan bahwa belakangan setelah banyak pejabat-pejabat BGN ini kesandung hukum, maka masyarakat itu mulai banyak melakukan kritik kepada publik teretan. Tahu nggak kritiknya itu datang dari siapa? Ada yang tahu? Nah, siapa ada lagi kalau bukan dari mantan BEM UGM yang dinamakan itu Tio siapa nggak tahu. Yang penting ini ya teretan, BEM UGM ini sejak awal, sejak Presiden Prabowo itu menjadi
berkuasa di tanah Republik ini, maka Tio ini banyak mengkritik kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Tidak terkecuali adalah program BGN. Ada yang tahu nggak Tretan? Apa yang menarik dari perkataan Tio? Nah, ternyata ya Tretan, jauh-jauh hari saat Tio ini sudah melakukan banyak kritikan kepada pemerintah, ternyata para pejabat BGN itu ya Tretan, banyak yang langsung menelpon, kemudian mengirim kata-kata yang bisa dikatakan itu tidak pantas lah, dan mengintervensi, mengintimidasi secara non fisik melalui chat-chat pesan di media sosial. Siapa saja? Nah, Tio, kata Tio, itu baru tahu apa namanya ya, para pelaku BGN, para tersangka BGN, setelah sebelumnya Tio ini pernah dicat oleh ketua BGN yang sekarang, yaitu Nani. Tio kan pernah menyampaikan bahwa MBG ini sempat dibelesetkan oleh Tio Tretan, yang disingkat menjadi maling berkedok gizi. Kemudian Ibu Nani ini Tretan mengirimkan sebuah pernyataan kepada Tio, mana malingnya, kok nggak ketangkap-tangkap. Seakan-akan perkataan ini ya Tretan mengindikasikan bahwa Nani memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa BGN ini sejatinya masih baik-baik saja. Nah, pada saat itu ya Tretan, Bu Nani ini tetap menjadi bagian dari struktur di BGN. Alhasil ya Tretan, setelah beberapa hari kemudian ternyata Kejagung langsung melakukan penangkapan kepada 3 orang tersangka ini. Ternyata pada saat itu juga Tio baru tahu apa yang dikatakan oleh Ibu Nani, mana maling-malingnya kok nggak ketangkep. Ternyata mungkin ini versi Tio ya, yang dimaksud maling-malingnya kok nggak ketangkep benar apa yang sudah dilakukan oleh Kejagung saat ini ya Tretan. Ada 3 orang, Pak Dadang, Pak siapa namanya, Pak Sony, kemudian Pak Ledewi. Sehingga ya Tretan, dari 3 tersangka ini, kenapa kok yang sangat begitu fenomenal muncul ke permukaan publik dan layak untuk kita perhatikan perkembangannya? Kenapa kok tidak muncul dari kepala BGN yaitu Bapak Dadan? Kenapa kok muncul dari wakilnya yaitu Bapak Sony? Ternyata Tretan, diakui atau tidak bahwa orang yang memiliki background sebagai Polri ini tentu sudah banyak mengetahui gerakan-gerakan di lapangan ya Tretan. Entah itu berkenaan dengan program serta beberapa acuan-acuan yang tanda kutip ya, itu dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan pribadinya. Sehingga ya Tretan, pada saat Sony Senjaya ini sudah ditetapkan tersangka, kemudian ada gimmick yang disampaikan oleh Pak Sony ini kepada ketua BGN yang baru yaitu Ibu Nani, yang intinya adalah terima kasih atas kado indahnya. Jadi masyarakat itu sebenarnya tidak paham apa maksud dari Bapak Sony ini memberikan sebuah pernyataan yang sangat begitu politis ini ya, politis apa yang sangat begitu politis, bukan puitis ya. Seakan-akan kan ada kesan bahwa di pejabat struktur BGN ini ada semacam gesekan. Mungkin apa yang dikatakan oleh Tio, sebagaimana ungkapan yang dilakukan oleh Pak Sony kepada Ibu Nani, kenapa kok berterima kasih? Jadi mungkin sebelumnya Bapak Sony ini sudah merasakan bahwa di internal BGN sebelumnya itu dengan Bu Nani itu sering bertolak belakang. Bisa jadi seperti itu, betul kan? Bahkan tidak hanya Bu Nani Tretan melakukan kritikan kepada ketua BEM Tio ini. Bahkan kata Tio sendiri, Bapak Sony itu sempat mengirim sebuah pesan singkat kepada BEM Tio itu dengan kata-kata yang mungkin ini tidak pantas Tretan. Apa katanya terus? Dia mengirimkan kata-kata monyet seperti itu. Jadi meski demikian, saudara Tio ini ya Tretan itu berterima kasih kepada Bapak Sony. Meski demikian, Tio ini memberikan ungkapan bahwa memberikan ucapan bela sungkawa dan mengucapkan selamat atas kehidupan barunya di bilik penjara. Wah, ini sungguh nyinyiran dan
pukulan yang sangat begitu telak ya Tretan. Ya betul, sangat begitu telak. Jadi pada intinya ya Tretan, program MBG ini sejatinya ini menjadi salah satu program yang sangat mulia. Ini program benar-benar program yang menjadi andalan oleh Presiden Prabowo. Tetapi bukan hanya itu ya Tretan. Program ini sejatinya itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi di tengah jalan, sebagaimana yang diketahui oleh kita bersama Tretan, program ini di tengah jalan ternyata tersungkur dan bermasalah dengan hukum. Nah, tidak hanya itu Tretan, karena sudah dilakukan penyelidikan oleh Kejagung. Tahu nggak? Ada penegak hukum lain ternyata yang jauh-jauh hari sudah melakukan upaya penyelidikan lebih lanjut. Siapa itu? Ternyata program-program KPK ini juga disorot oleh KPK. Meski demikian, karena sudah lebih awal ditangani oleh Kejagung, sehingga KPK saat ini sudah angkat tangan. Sehingga dalam proses perkara penegakan hukum itu katanya biar tidak terjadi dualisme perkara, sehingga KPK itu mengalah. Nah, terus apa yang harus kita koreksi dari ini? Ya sebetulnya tidak ada yang dikoreksi ya Tretan. Nah, dengan peristiwa penetapan tersangka dari para pejabat di strukturan BGN ini ya Tretan, maka dia kalau tidak, ini menjadi sebuah pukulan yang sangat memprihatinkan ya, terutama kepada Presiden. Dia tahu tidak Tretan, kesandungnya masalah hukum BGN ini itu betul-betul menjadi pukulan telak. Ini sangat memalukan Tretan. Bahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Mahfud, dari awal program-program ini melihat dari anggaran-anggaran yang tanda kutip itu tidak sebanding dengan tugas dan fungsinya, sehingga yang terjadi malah menjadi sebuah sorotan dalam masyarakat. Bayangkan ada anggaran motor listrik, kemudian ada anggaran kaos kaki. Ini kan sangat lucu ya Tretan. Bahkan itu anggarannya bukan main miliaran tetapi triliunan. Terus apa sanggaan yang dilakukan oleh Kejagung kepada para pejabat bagian ini? Nah, sanggaannya adalah Kejagung ini memberikan perkara bahwa mereka ini diduga melakukan upaya intervensi kepada beberapa lembaga dan yayasan, sehingga jika hal tersebut sudah menjadi sebuah dapur, maka para pejabat BGN ini bisa mendapatkan untung. Bayangkan Tretan, setiap hari itu katanya untung berapa itu, sampai 1 M ya. Ya betul-betul memperhatikan ini ya Tretan. Sungguh ini perkara kasus korupsi yang benar-benar tampak di mata masyarakat. Mana ini ya Tretan. Jadi sekarang itu ya Tretan, maklumlah, kantor BGN di Jakarta itu kabarnya digeruduk oleh para penyokong program MBG. Kenapa demikian? Karena beredar isu bahwa BGN ini sementara akan di stop. Ada juga kabar yang beredar bahwa program BGN ini akan diganti oleh, ya yang intinya itu nanti program ini sasaran langsung kepada sekolah langsung Tretan, tidak harus melalui dapur-dapur. Apa mereka nggak menyesal para penyokong dana, katakanlah investor ya Tretan? Mereka langsung melakukan unjuk rasa dan mendemo kantor BGN-nya, protes. Yang maklumlah kalian sebelum-sebelumnya kemana ya? Kok diam dan melempem? Nah, setelah ada program seperti ini, karena rugi sudah miliaran, kalian berkuar-kuar. Ya sudahlah, biarkan saja. Tetapi pada dasarnya Tretan, program BGN ini berharap itu tetap berlanjut dengan cara apa saja. Perlu diketahui ya Tretan, bahwa para pejabat yang melakukan tindakan keserakahan dengan melakukan perbuatan korupsi kepada anggaran-anggaran pemerintah ini sejatinya tidak semua dilakukan oleh pejabat. Ini tentu hanya segelintir oknum Tretan.
Jadi jika ada kasus di BGN ini, jangan kalian langsung memberikan stigma dan mengklaim bahwa semua pejabat di pusat itu sama, pejabat pemerintah itu sama. Tidak, masih banyak pejabat-pejabat lain yang tetap menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat ataupun sebagai dirinya yang mengabdi terhadap masyarakat. Begitu ya deretan. Oke, cukup sampai di sini saja. Terima kasih.